adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Nggak kedengeran, ulangi lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Wah, suaranya luar biasa ya, kedengaran sampai sini. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita mulai janji anak sekolah minggu dulu ya. Kita ucapinnya bareng-bareng dan sama-sama. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengerin dulu dan kita bernyanyi lagu ND buku sekolah minggu nomor 26 ayat 1-2 yang berjudul Hari Ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita buka kitab kita yang menjadi nats khotbah atau renungan pada hari Minggu ini, ditulis di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai ayat ke-35. Kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan kali ini berbicara tentang Kornelius, seorang panglima tentara gitu ya, yang sebelumnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi karena dia melihat bagaimana orang-orang Kristen berbuat baik, bersekutu bersama, kompak dalam kehidupannya. Nah, kemudian juga dia mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, memperbaiki kaki orang yang pincang, begitu ya. Nah, dia dengar, lalu dia lihat juga, akhirnya dia memilih untuk mau menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah,
melalui firman Tuhan ini juga diajarkan dan diingatkan kepada kita bahwa barang siapa orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan semakin dibaharui lagi setiap hari, sehingga yang tadinya imannya kecil menjadi semakin besar, yang tadinya dia berbuat baiknya sedikit menjadi semakin banyak. Itu yang pertama yang mau kita lihat dan kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Yang kedua yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan bisa memakai siapapun. Tidak harus orang Kristen, tidak harus orang percaya untuk berbuat baik. Nih contohnya tadi yang dikatakan di ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya. Jadi orang dari bangsa manapun, dari kepercayaan manapun, kalau dia berbuat baik, itu artinya dia berbuat baik untuk Tuhan. Maka yang menjadi perenungan buat kita adalah kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa berbuat baik, masa kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus susah untuk berbuat baik, ya kan? Nah, maka dari itu sekarang kita sedang berlomba-lomba bersaing sehat kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk berbuat yang terbaik supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan, sama seperti di keluarga kita. Ada bapak, ada mama, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Tetapi ya ada juga yang tidak lengkap, sama seperti Abang Pendeta, bapaknya udah nggak ada, tinggal mama, tinggal anak laki-laki dan anak perempuan, ya kan? Nah, tapi nggak usah berkecil hati, kita ibaratkan bagi yang lengkap aja dulu ya, yang ada papanya, ada mamanya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Coba bayangkan, ada satu keluarga di satu rumah punya tetangga. Tetangganya ini namanya si anak laki-laki namanya si A, si anak perempuan namanya si B. Nah, si A ini bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, tidak pernah ke gereja, dan bukan anak papa dan mama kita. Tetapi perilakunya sangat baik. Kalau pagi-pagi mereka bangun pagi, lalu keluar rumah, ketemu dengan orang tua kita, dengan papa dan mama kita, si A dan si B dengan sopan santun, dengan kelembutan bilangnya begini, "Selamat pagi om, selamat pagi tante," bilangnya begitu sama orang tua kita. Lalu ketika orang tua kita sedang kerepotan, contohnya sedang menggeser kursi atau membawa bawaan yang berat, mereka berdua langsung berlari-lari ingin menolong orang tua kita. "Sini om, saya bawain barangnya. Sini tante, saya bantuin." Begitu kan? Bayangkan, mereka yang bukan anak dari papa kita, bukan anak dari mama kita, mereka berlari-lari ingin membantu orang tua kita. Apalagi lah kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, maka kita harus lebih hebat lagi, lebih baik lagi, lebih mengasihi lagi kepada orang tua kita. Nah, kira-kira seperti itu firman Tuhan yang mau diajarkan pada saat ini kepada kita. Artinya bagaimana? Sedangkan orang yang beragama lain, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, banyak yang sikapnya baik, banyak yang suka menolong, banyak yang rajin beribadah, banyak yang tutur katanya sopan, nggak pernah ngomong kasar. Nah, bagaimana kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kita harus lebih hebat lagi daripada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka beribadah atau berdoa 5 kali dalam satu hari, kita harus bisa 10 kali dalam satu hari atau lebih, ya kan? Iya, kita harus berlomba-lomba, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, kalau mereka tutur katanya sopan, ya kan? Kita juga harus lebih sopan lagi, ya kan? Karena apa? Karena kita juga diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, untuk saling mengasihi, untuk memiliki tutur kata yang sopan, saling menolong, ya kan? Iya, sedangkan mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya kan? Nah, itulah yang mau menjadi renungan buat kita semua anak-anak sekolah minggu. Seperti yang saya bilang tadi, coba bayangkan, kalau ada anak tetangga
yang lebih sopan, lebih sayang sama orang tua kita. Bagaimana perasaan kita? Ya kan? Sedih. Maka kita harus lebih baik lagi, ya kan? Begitu juga dengan iman percaya kita. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa berbuat baik. Kita juga harus bisa lebih hebat lagi, ya. Semua sama-sama coba katakan sama Amang. Saya pengikut Tuhan Yesus harus bisa lebih baik dari orang lain. Ayo sama-sama katakan sama Amang ya. Saya pengikut Tuhan Yesus harus bisa lebih baik dari orang lain. Yes. Kita harus bisa lebih baik dari orang lain. Kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Supaya apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini ketika Tuhan masih berkenan membiarkan kami anak-anak sekolah minggu belajar dari firman Tuhan. Secara khusus firman Tuhan pada saat ini berbicara untuk kami boleh lebih baik lagi, lebih rajin lagi, lebih sopan lagi dibandingkan teman-teman kami yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau teman-teman kami yang beragama lain. Kalau teman-teman kami yang beragama lain tingkah lakunya baik, kami harus lebih baik lagi. Kalau teman-teman kami yang beragama lain tingkah lakunya sangat sopan, kami harus lebih sopan lagi. Itulah yang kami dapatkan dari firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Biarlah kedua orang tua kami terus dalam lindungan tangan Tuhan, supaya orang tua kami boleh sehat-sehat dan bersukacita di dalam kehidupannya. Terlebih ketika orang tua kami membesarkan kami anak-anaknya ya Tuhan, biarlah orang tua kami mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya orang tua kami bijaksana dalam membimbing dan mendidik kami anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25. Ya, seperti hari-hari yang lalu Amang Pendeta sudah bilang, anak-anak sekolah minggu akan terus-menerus bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP. Tetapi buku ND Sekolah Minggu HKBP ternyata ada juga kok yang sudah biasa kita nyanyikan. Seperti tadi lagu yang pertama, buku ND nomor 26, buku ND Sekolah Minggu. Sekarang buku ND Sekolah Minggu nomor 25. Itu semuanya lagu anak sekolah minggu yang sudah biasa kita nyanyikan di dalam ibadah sekolah minggu. Baik, sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sekolah minggu, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan aktivitas di horor masing-masing yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita yang baik dan luar biasa. Selamat mengikuti aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang bagiannya aktivitas. Nah, sebelum kita ke aktivitas, kita akan tepuk semangat dulu supaya tambah semangat. Jangan lupa tepuk semangatnya harus sambil berdiri ya, biar tambah semangat. Oke, tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best, the best. Yeay! Semangat dan jangan patah semangat, oke? Nah adik-adik, sekarang kakaknya mau lanjut aktivitas horor 1, yaitu kelas Batita dan Balita. Gurunya Batita yaitu kakak Priska atau kakak Luri dan kakak Eca. Oke, yang kelas Batita terlebih dahulu ya. Nah, kelas Batita yaitu adalah menggambar tangan dan mewarnai. Seperti ini adik-adik. Halo adik-adik, di sini kakaknya bakal ngejelasin aktivitas horor 1. Pertama-tama kelas Batita terlebih dahulu ya. Kelas Batita itu yaitu kakak Priska atau kakak Glory dan kakak Eca. Nah, aktivitasnya itu siapkan kertas kosong adik-adik seperti ini ya. Terus lipat 2. Sudah, boleh kertas lipat, HVS di rumah ya. Nah, udah kayak gitu, dibuka seperti ini adik-adik. Aktivitasnya adalah menggambar dan mewarnai tangan. Nah ini sebelah sini tangan adik-adik yang sebelah kiri ya, digambar seperti ini, dan yang kanan juga dibuat dan digambar ya. Jadinya seperti ini adik-adik, jangan lupa diwarnai. Kalau sudah diwarnai seperti ini jadinya ya adik-adik ya. Jangan lupa kasih nama di sebelah kanan dan di sebelah kiri mengasihi. Seperti itu adik-adik ya. Kalau sudah, jangan lupa dikirimkan ke grup WhatsApp atau Facebook. Terima kasih adik-adik. Kalau sudah, nanti jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp dan Facebook ya. Lanjut. Untuk kelas balita yaitu kakak Nia dan kakak Tina, kegiatannya yaitu adalah menempel dan mewarnai juga menggambar. Menempelnya itu seperti ini adik-adik. Ini tampak depannya ya, menempelkan. Ini hati. Dan ini tampak belakangnya. Jangan lupa diwarnai. Di sini tulis mengasihi dan di sini tulis nama adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kelas balita yang yaitu adalah kakak Ceres atau kakak Tina dan kakaknya ya. Nah di sini siapkan dulu terlebih dahulu kertas kosong seperti ini. Boleh kertas lipat, kertas buku gambar atau HVS seperti kakaknya ya. Nah yang pertama-tama adik-adik harus lipat dulu seperti ini, lipat 2. Sudah. Nah adik-adik buat juga sama tangan kiri dan kanan ya. Ini tangan adik-adik digambar, ikuti sesuai adik-adik ya. Dan yang kanan juga adik-adik digambar ya, yang rapi adik-adik ya. Kalau sudah, jangan lupa diwarnai adik-adik.
Nah, di sebelah kanannya di sini kasih nama, sebelah kirinya mengasihi. Itu yang pertama adik-adik ya. Dan yang kedua, siapkan lagi kertas kosong seperti ini. Boleh kertas lipat, boleh buku gambar, boleh HVS juga ya. Nah, adik-adik bentuk love ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nggak bisa bentuk love, kami ajarin adik-adik di sini lipat terlebih dahulu. Seperti ini, adik-adik gambar rangkai seperti ini. Nanti misalnya adik-adik sudah gunting, jadinya seperti ini adik-adik ya. Sudah adik-adik gunting, yang love-nya ini taruh di depan halaman ya adik-adik ya. Taruh di sini. Ini contohnya kakaknya bikin. Seperti ini adik-adik. Seperti itu ya, jangan lupa ditempel. Itu ya adik-adik ya, bisa ya adik-adik ya. Ini belakangnya seperti ini. Oke. Selamat mencoba adik-adik, selamat mengerjakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau sudah nanti foto ya, fotonya seperti ini adik-adik. Dan juga seperti ini, jangan lupa dikirim ke WhatsApp grup dan Facebook. Terima kasih adik-adik ya, tetap semangat sayang, Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke adik-adik, sekian dulu aktivitas dari Horong 1. Selanjutnya akan dilanjutkan Horong 2, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Seperti Roti dan Mentega. Pada tahu kan adik-adik? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Jadi, aktivitas Horong 2 itu terdiri dari kelas 1, 2, dan 3 adalah menulis kelemahan dan kelebihan kita di kertas yang seperti ini. Jadi adik-adik bisa bikin love di tengah, pasti adik-adik udah tahu kan cara bikinnya. Dan kita siapkan satu kertas origami. Udah gitu, kita tulis kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kakak tulis di sini, kelebihan adalah kakak bisa bermain beberapa alat musik, sama kakak bisa bermain beberapa olahraga. Dan kelemahan kakak adalah kakak malas memasukkan kaos kaki ke sepatu. Seperti itu, semangat, tetap semangat di rumah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke Horong 3, kita akan memuji Tuhan dengan judul KASIH.
ketemu lagi di Horong 3, kelasnya Kakak Jo, Kakak Widya, dan Kalina. Saat ini kita mau bikin aktivitas reminder card. Adik-adik ini ya, Kakak Jo udah buat reminder card. Jadi adik-adik membuat atau menuliskan komitmen anak untuk menghargai dan menolong sesama. Jadi adik-adik di sini ada 2 tangan, nanti ada cara bikinnya adik-adik ya. Di sebelah kanan itu adalah menghargai, di sebelah kiri itu adalah menolong. Jadi kita harus menolong orang itu menggunakan tangan ya adik-adik ya. Kita mau membantu sesama, khususnya untuk keluarga di rumah. Jadi menolong adik, kakak, dan orang tua. Di sini adik-adik catat komitmennya apa nih? Jadi adik-adik harus punya komitmen dan melakukannya. Jangan cuma ditulis aja tetapi tidak dilakukan. Yuk adik-adik kita lihat cara membuatnya ya, seperti video di bawah ini. Nah adik-adik kita mau bikin reminder card. Caranya adalah kita siapkan kertas HPS, kertas warna, lem, pulpen, dan gunting. Caranya adalah adik-adik menjiplak tangan adik-adik sendiri ya. Gampang kan adik tuh, seperti ini. Jiplak. Oke. Nah, udah jadi seperti ini, adik-adik tinggal gunting deh. Nih, ikutin ya. Ikutin semuanya sampai beres. Nah, setelah beres, adik-adik akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi ada 2 ya, adik-adik yang tadi udah digunting. Hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik kertas HPS tadi dilipat 2. Kemudian dibuka, yang sudah digunting ditempel seperti ini. Kita kasih lem semuanya. Oke, satu lagi kita kasih lem. Oke, jadi seperti ini adik-adik. Nah, jadi kan. Nah untuk depannya, ini dalamnya adik-adik ya, jadi bisa dilipat. Namanya kan bikin reminder card. Nah depannya adik-adik supaya ini lucu, kita bisa tempel bunga, atau gambar hati, atau gambar ikan, atau gambar mobil sesuai dengan keinginan adik-adik. Kalau Kakak Jo pengennya gambar bunga, oke kita tempel ya. Nah seperti ini. Oke adik-adik ya, nih kalau dibuka tangan yang tadi. Nih, nanti adik-adik tinggal tulis di sini adalah reminder card. Tulis nama adik-adik di sini. Kalau kakak kan Jo, Kakak Jo. Nah, kemudian adik-adik di dalamnya tulis perintah atau perbuatan adik-adik mengasihi saudara atau temannya. Tulis di tangan ini adik-adik ya, tulis di sini dan tulis di sini. Seperti itu adik-adik caranya ya. Terima kasih. Sekian dari Horong 3, aktivitas Horong 3 hari ini. Nanti adik-adik kakak tunggu di WA grup masing-masing adik-adik ya. Kakak tunggu. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita, ada pengumuman ya, tolong disimak. Ya adik-adik, untuk saat ini, hari ini ada pengumuman penting buat adik-adik. Yang pertama adalah, kita ada Natal Sekolah Minggu secara live menggunakan Google Meet. Nah adik-adik, Natalnya tanggal berapa? Tanggal 20. Ingat ya, tanggal berapa? 20. Diingat ya, jangan lupa. Dan kakak-kakaknya pasti udah share di grup masing-masing adik-adik ya. Apa aja aktivitas adik-adik untuk merayakan Natal. Ada gerak dan lagu, ada liturgi, latihan semua di rumah ya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Oke, mungkin segitu aja aktivitas kita hari ini. Sebelum itu adik-adik harus jalankan protokol kesehatan. Mulai dari mencuci tangan. Nih, kakak punya apa nih? Semprot. Ya, gosok-gosok. Dan ini kakak Nia bawa masker. Jangan lupa pakai masker ketika adik-adik keluar rumah. Dan jangan lupa jaga jarak ya adik-adik. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.